Halo masyarakat, Assalamualaikum. Salam Garpu Siomay, salam inovasi Indonesia. Jumpa lagi. Salam. Nah, jumpa lagi sama saya. Saat ini nggak sendiri, saya ditemani Mas Hendri. Oke, tak kenalin dulu. Ini Mas Hendri. Oh, belum kenal, Mas? Belum, kenalan. Hendri, Mas. Oh, ini Hendri nih. Mas Hendri nih, dia Chief Executive Officer kami. Waduh. Di sini. Oke. Opo iku, Mas? Apa ya Mas? Ya pokoknya iku lah ya. Pokoknya iku bos. Ya. Masih muda ya. Mas Hendri ini 25 tahun. Loh, menemukan. Berapa? Menemukan. Ya bener ya 25 tahun. 25. Jadi 25 sudah jadi CEO di sini. Menata kerjakan produksi, kemudian prototipe, kemudian gitulah semua kegiatan produksi di sini. Oke, nah kita kenapa ngadirin Mas Hendri? Saya mau ngobrol-ngobrol dikit. Gini Mas, ini gimana ceritanya bisa dapat ide bikin kayak gini, produksi kayak gini? Awalnya tuh dari mana? Awalnya itu dari ini, Mas. Apa namanya? Lihat anak muda sih sebenarnya. Oke. Banyak anak-anak muda itu sekarang apa namanya? Sebenarnya kreatif. Kreatif, mereka apa namanya? Motornya bagus-bagus dirusak gitu toh. Kan kreatif itu. Dirusak. Dipreteli, diambil part-partnya, terus Mas, diganti. itu gitu. mungkin biar dikira bisa dandani. Lah, itu kan kreatif mereka. Iya. Lah, sebenarnya kita melihat peluang dalam arti mereka itu sebenarnya kreatif dan punya ide gitu. Oke. Nah, yang paling penting adalah ideation Iya. kan. Oh, diapain gitu kan. Oh, motornya biar beda dari teman-teman yang lain, dicopot apanya ya toh? Oh, iya. Disuruh ubah, diganti apanya. Lah, dari situlah kita punya ide, oh, itu kan lebih bagus lagi kalau mereka membuat part sendiri gitu. Oke. Enggak membeli gitu. Oh, gitu. Jadi habis itu mereka bisa buat sendiri, kalau ada temannya yang pengen dibuatin. Oh, jual. Gitu. Jual. Nah, itulah yang kita lakukan gitu toh. Kita membuat, kita berinovasi, oh ini lebih bagus, lebih mending istilahnya kalau anak-anak itu lebih mending. Ini bos apa gak roh itu. Oke, jadi karena melihat jadi ideasi ini termasuk machining, desain dan sebagainya mereka sendiri ya. Ya betul. Jadi teman-teman kita manage untuk kamu harus beride membuat apa sih gitu yang bisa menghasilkan suatu produk. Oke. Mantap ya. Mantap. Oke. Terus lanjut lagi. Nah, ideasi ini kemudian dituangkan ke dalam desain lalu mesin CNC. Apakah layak gitu? Apakah worth? Apakah selama ini kan kami atau orang-orang mesin CNC itu mahal, Iya, betul. susah, mahal, menerjemahkan dari pikiran desain menjadi suatu barang jadi lewat robot ini, ya gimana? Kalau dibilang susah, mahal, iya. Tapi tergantung juga kalau mesinnya dari mana. Oke. Gitu. Terus susahnya kalau kita mau berusaha sih nggak ada yang susah gitu. Jadi kalau kita mau berusaha, punya niat, itu pasti tercapai. Gitu. Tinggal kita mau lemburnya berapa lama. Maksudnya lembur itu mau sehari, mau belajar berapa lama gitu. Pasti akhirnya akan bisa gitu. Dan worth it atau enggak, ya gimana kita cara memanagenya supaya di mesin CNC itu secepat mungkin. Oke. Kalau di mesin CNC-nya secepat mungkin berarti harganya akan semurah mungkin. Akan ditekan. Karena dia kas utamanya kan di mesin CNC. Nah, kalau kita bisa di CNC-nya bisa cepat berarti kan hitungan jamnya kan lebih murah. Itu. Berarti ini juga ya. Desain dibikin sedemikian rupa. Betul. Supaya mesin ini dia lebih cepat ngerjain. Mungkin lebih dia ngitung jumlah N-mil ganti atau enggak gitu-gitu ya. Iya, betul. Jadi dia supaya cepat harus fiturnya, bentuknya harus seperti apa, estetiknya seperti apa. Nah, nanti kalau dia bisa semurah mungkin, dia akan punya posisi di pasar. Oke. Nah, posisi di pasar dia bisa menjual dengan harga yang kompetitif.
Terjangkau. Nah, lebih kompetitif, nah di pasar pasti lebih laku kan gitu. Nah, kalau lebih laku berarti kita akan mendapatkan pendapatan, akan mendapatkan apa namanya fresh money. Ya. Nah, kita bisa beride lagi. Nah, Oke. seperti itu. Tantangannya apa, Mas? Tantangannya sebenarnya apa? adalah itu tadi beride. Idenya ya. Jadi Betul. idenya harus digali terus gitu. Nah, idenya harus digali terus. Besok bikin apa ya yang teman-teman belum bikin? Besok bikin apa ya? Oke. Nah, kadang-kadang itu kalau kita bikin ide itu nggak bisa dicari, Mas. Nah, Ya kita harus cari inspirasi namanya. gitu. Harus lihat-lihat pemandangan atau lihat-lihat apa gitu biar idenya mah keluar gitu. oh gitu ya. So, cara pemecahan tantangannya seperti itu. Betul. Kalau di masalah di pas pengerjaan, pas eksekusi itu ya gitu-gitu aja sih. Maksudnya ya challenge-nya ada, cuman ya bisa ditangani dengan mudah. Oke. Kalau kita jam terbang tinggi, biasa mengerjakan itu pasti akan lebih mudah gitu. Jadi tinggal dia lihat apa sih yang mau dibikin gitu, Ya, tinggal betul. oh ini gini, balik gini, balik gini, balik Ya, gini gitu. betul. Eksekusinya seperti itu kan bisa dilakukan gitu. Nah, apakah sebenarnya mesin ini cuma bisa dipakai untuk apa ya? Part atau variasi sepeda motor atau bisa yang lain? Sebenarnya tergantung kita yang mau bikin ya. Oh. Kita mau bikin peso, mau bikin apa namanya? Gaya kopi ya bisa. Oh iya. Kopi juga bisa. Ya. Mau bikin apa namanya? Gelas, saya itu juga bisa. Tinggal dihitung dari nilai ekonomisnya worth it enggak gitu toh. Oke. Tuh, mau bikin apa? Spare part mesin lain juga bisa. Bisa ya. Mau bikin apa namanya? Spare part untuk nanti dirancang dibikinkan sepeda mau bikin sepeda misal. Ya. Nah, spare partnya bisa dibikin di sini untuk melengkapi part-part untuk bikin sepeda. Itu juga Jadi bangun atau building dari nol itu, misal bikin sepeda ontel itu, iya, tinggal kita desain, bikin pakai ini bisa juga. bisa. Jadi apa namanya? Mempermudah lah istilahnya gitu. Daripada kita ngebor manual gitu, Iya. daripada muter-muter manual. Nah, ini kita tinggal coding. Nah, kita masuk tinggal berapa jam jadi. Iya. Atau jangan-jangan bahkan mesin motor, mesin mobil dan sebagainya tuh awal mulanya tetap dari mesin ini. Betul, awal mulanya tetap dari mesin CNC. Begitu. Iya. Kalau kita memikirkan suatu produk misal ya, sendok plastik ya. Ya. Sendok plastik itu kan dicetak. Oke. Nah, dicetaknya Apa ya? kan harus pakai Inject ya, ya. di injection molding kan. Gitu. Cetakannya kan pasti pakai cetakan. Oke. Nah, cetakannya kan besi. Ya. Ya, memahatnya kan pasti pakai CNC. Oh. Nggak mungkin dipahat manual. Nah, Supaya bentuknya presisi, bagus. betul. Supaya bentuknya bagus, nah itu pakai mesin CNC. Oke. Terus spare part motor-motor yang plastik-plastik itu kan Ya. juga pakai molding. Lah, Ah. mesinnya kan moldingnya kan juga pakai mesin CNC. Moldingnya pakai CNC. Betul. Tapi CNC-nya yang seperti apa tergantung kepresisian yang dia inginkan gitu kan. Oke. Mungkin kalau itu kan harus mesin CNC yang besar Ya. supaya partnya yang bisa dibikin besar gitu. Ya. Kalau yang Masih. punya kita kan masih medium lah istilahnya. Iya. Oke. Seru juga ya. Jadi sebenarnya bahkan mungkin pena ini moldingnya dibikin pakai mesin ini. Bisa pakai langsung dibuat pakai aluminium juga bisa pokoknya. Oke. Iya. Tinggal kreativitasnya kita sampai mana sih, kita mau bikin apa sih gitu. Oke. Di Amerika itu ada namanya John Gizmo, Mas. Ah. John Gizmo itu dia bisa membeli mesin CNC yang miliaran, Ah. itu cuma jualan pisau. Oh. Pisaunya bikinnya juga dari CNC. Dari CNC, pisau lipat. Itu dia bisa beli mesin yang harganya miliaran itu cuma karena bikin pisau. Oh. Iya ya. Itu dia masuk ke segmen hobi. Segmen hobi dan ada pasarnya. ya. Betul. Cuma kalau di sini ya Kalau sebatas sendiri mungkin mak ya buat ngiris Mak-mak, berambang. ya, betul. Ngiris berambang itu cukup. Betul. Oke. Ada juga yang kalau di Indonesia mungkin yang agak ini bikin senapan angin. Oh iya, chamber. Chamber. Ya. Chamber. Atau kopi cam atau apa itu Yang namanya? buat kopi itu harganya mahal Iya. itu. Nah, itu juga bisa dibikin pakai
Oke. CNC. Nah. Tinggal ideasinya gimana mendesain, strateginya saat membuat. Nah, setelah jadi nanti gimana marketingnya. Nah, Oh iya. jualnya Jadi seperti apa? teman-teman kayak gini obrolan dari Mas Hendri yang bisa saya tangkap tadi Mas Hendri adalah ya inovasi ya. Iya betul, kuncinya Intinya inovasi, intinya ideasi, menggali dan menggali terus, dan jangan lupa tambahkan value. Jadi misal bikin apa ya, kayak kita kasih contoh, misal ini bracket lampu, produknya di sini ya. Kalau ini dia masih perlu pakai cincin, betul. maka dia bikin bracket lampu yang langsung cincin. Nggak perlu cincin. Nggak perlu cincin, jadi ring, dan dulu mungkin belum ada dratnya ya. Ya betul. Drat untuk sein. Nah ini mereka bikin yang langsung ada drat untuk sein. Ya. Jadi nggak perlu pasang nut lagi. Nah, langsung di drat. Ya, jadi seperti inilah contoh tantangan tadi, inovasi menambahkan nilai. Oke, kayaknya gitu. Jadi ya seperti inilah yang dibikin oleh Mas Hendri dan tim di sini, termasuk saya. Ini aktor utamanya sebenarnya malah ini Mas Pentol Jilat. Mas Bay ini sebenarnya malahnya aktor utamanya. Jadi intinya inovasi, jangan berhenti berinovasi. Kalau sudah dapat sesuatu, kasih value, kasih nilai tambahan. Betul. Nilai tambahan itu simple loh, kayak gini Mas. Dulu kita bayar tol itu, betul. Itu kan gini ya, ngasih duit, uang, ya. Terus petugas itu nyusui ya, ngasih kembalian kan lama ya. Iya, lama. Nah sekarang ada kartu tol, itu kan cuma plek jalan, plek. Nah itu memangkas waktu satu mobil, satu kendaraan itu bisa jadi 10 detik, bisa jadi. Nah 10 detik itu loh berguna, sangat berguna. Karena 10 detik kali berapa mobil yang lewat. Nah seperti itulah inovasi atau menambahkan value. Ya, efisiensi jatuhnya. Ya betul, efisiensi. Oke, cukup segitu. Jangan berhenti berinovasi. Tetap salam garpu siomay, salam inovasi Indonesia. Cheaper, better, faster. Terima kasih.